Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Opsi tahun 2022. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Abdurrahman dan sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya Siti Azara. Kami dari SMP Muhammadiyah 36 Jakarta. Kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Swiss, aplikasi skuter wisata berbasis Android dan mikrokontroler Arduino Mega. Latar belakang dari penelitian kami adalah ide awalnya ketika ada tempat wisata baru di dekat sekolah namanya Eco Park. Karena banyaknya pengunjung yang datang dan berkeliling, kami melihat sebagai peluang usaha setelah pandemik. Hal ini dapat meningkatkan perekonomian skuter wisata setelah pandemik. Namun pada kebanyakan persewaan skuter, transaksinya masih dicatat sebuah buku dan juga menggunakan sistem booking. Dan juga yang menyewakan harus selalu memperhatikan pada setiap skuter yang disewakan. Apabila skuter yang disewakan 1 atau 2 masih dapat dipantau. Tetapi apabila yang menyewa banyak dan waktu habisnya bervariasi, maka yang menyewakan akan kesulitan untuk mencari skuter yang sudah habis waktu sewanya. Maka dari itu kami ciptakan Swiss, aplikasi skuter wisata berbasis Android dan mikrokontroler Arduino Mega. Swiss ini adalah skuter elektrik yang dilengkapi dengan GPS dan dilengkapi pula dengan Arduino Mega yang mengolah sistem pada Argo. Manfaat dari penelitian kami adalah yang pertama, dengan adanya Swiss dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pasca pandemik. Yang kedua, dengan Swiss yang menyewakan bisa melacak keberadaan skuter melalui smartphone dan bisa menggunakan sistem Argo sehingga sama-sama diuntungkan. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan peneliti pada bidang pengembangan dan penelitian inovasi teknologi. Metode yang kami gunakan dalam membuat Swiss ini adalah yang pertama, studi literatur, yang kedua, pengolahan data, dan yang terakhir, eksperimen. Alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuat Swiss ini adalah yang pertama, skuter elektrik, yang kedua, aki, yang ketiga, buzzer, yang keempat, RFID reader, yang kelima, box hitam, yang keenam, GPS, yang ketujuh, kart RFID, yang kedelapan, Arduino Mega, yang ke-9 LCD, dan yang ke-10 thermal printer. Wiring diagram dari alat kami adalah Swiss berfungsi untuk menghitung persewaan skuter berdasarkan timer dan berfungsi untuk menyalakan atau mematikan skuter elektrik menggunakan kartu RFID. Cara kerja Swiss adalah ketika kartu RFID ditempelkan pada RFID reader, maka ID atau data yang sudah dimasukkan akan diproses oleh mikrokontroler. Pinout pada mikrokontroler akan mengaktifkan relay yang berfungsi untuk menghubungkan atau menyambungkan pada switch skuter elektrik. Secara bersamaan, timer akan tampil pada LCD dan akan menampilkan harga pulsa. Pulsa yang tampil pada LCD akan berubah secara otomatis bersama dengan namanya penggunaan skuter. Untuk mematikan Swiss adalah dengan ditempelkan lagi kartu RFID pada RFID reader. Dan dengan ditempelkan lagi kartu RFID, maka out microcontroller akan berubah logika sehingga relay akan off. Bersamaan off-nya relay, timer akan berhenti dan tombol cetak struk akan aktif. Ketika tombol cetak struk aktif dan tombol tersebut ditekan, maka thermal printer akan bekerja dan akan mengeluarkan struk harga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Siti Azhara. Baik, terima kasih Abdurrahman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dimensi alatnya. Dengan lebar 38,5 cm, tinggi 90 cm, dan juga lebarnya 77 cm. Berikutnya adalah cara pembuatannya. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan atau komponen modul elektronik sesuai dengan kebutuhan. 2. Membuat flowchart atau diagram alir jalannya program. 3. Membuat diagram pengawatan atau jalur dari rangkaian Swiss. 4. Menguji coba rangkaian dan memastikan apakah semua sumber tegangan dapat mensuplai komponen elektronik tanpa ada gangguan atau kendala. Kelima, membuat alur pemrograman pada software Arduino dan menulis program dengan menggunakan bahasa C.
Yang keenam, mencoba download program atau board microcontroller Arduino Mega, apakah terjadi error atau tidak. Jika tidak terjadi error, maka hardware bisa dicoba dengan cara mencocokkan dengan flowchart program. Dan yang terakhir, Swiss siap digunakan dan diaplikasikan dengan skuter elektrik. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaannya. Yang pertama, tancapkan kabel pada printer Dremel. Lalu, tempelkan kartu RFID pada RFID reader. Selanjutnya, skuter siap digunakan. Jika sudah selesai, tempelkan kunci untuk memberhentikan timernya. Lalu, pencet tombol print out untuk print stroke. Lalu stroke akan keluar dan dapat diberikan kepada konsumen. Dan yang terakhir, tekan tombol reset untuk memulai ulang. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasannya. Yang pertama, power supply. Power supply yang kami gunakan adalah aki dengan 12 volt, 5 Ah dan diturunkan menggunakan DC to DC step down. Kondisinya berjalan dengan baik. Yang kedua, pemrograman microcontroller. Pemrograman microcontroller ini adalah untuk pengolahan data pada Argo. Kondisinya berjalan sesuai dengan perencanaan flowchart. Ketiga, RFID reader. RFID reader ini berfungsi untuk mendeteksi setiap ID kartu dan dapat berfungsi untuk mengaktifkan dan mematikan skuter elektrik. Kondisinya berjalan dengan baik. Keempat, printer Dremel. Printer Dremel ini berfungsi untuk mencetak Argo harga pada stroke. Kondisinya berjalan dengan baik. Yang kelima, pemrograman timer. Dapat menampilkan pulsa pada LCD berdasarkan lamanya penggunaan skuter elektrik. Kondisinya berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, pemrograman GPS. Pemrograman GPS ini berfungsi untuk dapat mendeteksi di mana keberadaan skuter elektrik ini. Kondisinya berjalan dengan baik. Baik, untuk terakhir saya akan menjelaskan mengenai penggunaan GPS. Penggunaan GPS yang kami gunakan pada skuter ini adalah One Way GPS Track OWG19 dan dapat berfungsi seperti biasa di bawah air 1 meter. Berikut ini adalah contoh dari GPS-nya. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Cantika. Baik, terima kasih Azahra. Selanjutnya adalah hasil dari pengamatan Swiss. Dari tabel berikut didapatkan bahwa sebelum menggunakan Swiss, peminjam mengeluh capek dalam berkeliling. Pembayaran e-skuter dengan sistem booking mahal karena sebelum waktu tersebut habis, peminjam sudah selesai melakukan aktivitasnya. Dan setelah adanya Swiss, peminjam merasa sangat terbantu karena tidak capek ketika berkendara dan sistem pembayarannya menyesuaikan pemakaian. Subjek dengan pekerjaan penyewa, sebelum adanya Swiss merasa bingung mencari skuter yang ditaruh sembarangan. Dan dengan sistem booking penggunaan lama dan sebentar itu sama, sehingga merugikan penyewa. Setelah adanya Swiss, penyewa lebih mudah mencari skuter miliknya karena hanya melalui GPS di smartphone bisa menemukannya. Dan melalui pembayaran menyesuaikan waktu itu menguntungkan kedua belah pihak. Karena jika waktu penggunaan lama, maka akan dihitung sesuai waktu penggunaannya. Berikut adalah hasil wawancara pada subjek. Berdasarkan diagram di atas, didapatkan data sebagai berikut. 1. Pada pertanyaan 1, didapatkan 90% subjek pernah meminjam e-skuter. 2. Pada pertanyaan 2, didapatkan 100% subjek merasa dirugikan ketika meminjam e-skuter dikarenakan sistem pembayarannya sistem booking. 3. Pada pertanyaan 3, terdapat 90% peneliti yang merasa Swiss bekerja dengan baik dan 10% merasa Swiss bekerja dengan sangat baik. Hal ini dikarenakan tidak ada trouble saat uji coba langsung pada subjek. 4. Pada pertanyaan 4, terdapat 90% peneliti yang menyebutkan Swiss sangat efektif dan efisien dikarenakan dapat menghitung sistem pembayarannya sesuai waktu yang telah digunakan dan dapat dipantau posisi e-skuter dengan melalui GPS. Adapun anggaran dalam pembuatan Swiss sebesar Rp2.295.000.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1. Adapun cara kerja Swiss aplikasi skuter wisata berbasis Android dan mikrokontroler Arduino Mega. 2. Terdapat 90% peneliti merasa Swiss bekerja dengan baik dan 10% merasa Swiss bekerja dengan sangat baik. Hal ini dikarenakan tidak ada trouble saat uji coba langsung pada subjek. 3. Swiss sangat efektif dan efisien dikarenakan dapat menghitung sistem pembayarannya sesuai waktu yang telah digunakan dan dapat dipantau posisi skuter melalui GPS. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.